Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Berkat kebaikan Tuhan kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah raya online GBWTC Kota Wisata. Hari ini kita mau sama-sama puji dan meninggikan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Selamanya dan sampai selamanya. Dia selalu baik, amin. Are good and your mercy endureth forever. Katakan Lord you are good, Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. For who you are, oh, 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 we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, and you are good. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Sama-sama kan. Sing Lord you are good, say Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good, Lord you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. For who you are, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, and you are good. So good, yeah. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan you are good all the time, all the time. You are good, say you are good all the time, and you are good. Woo! Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan, Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord you are good and your mercy endureth forever. Yuk mari kita angkat tangan kita, katakan Lord you are good, Lord you are good and your mercy endureth forever. And Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing it out, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
duduk Bapak Ibu Jemaat terkasih, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Thank you Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu
Bapak Ibu naikkan suaramu, sembah namanya. You are all I desire, you are what I'm longing for. Oh Jesus, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau perkasa, Kau berkuasa selama-lamanya Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau diam dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, hadirat-Mu yang meneguhkan kami Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merasakan betapa indahnya, betapa kami mengalami Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, hadirat Tuhan turun bagi Indonesia. Indonesia Tuhan berada dalam rancangan-Mu, Indonesia berada dalam tuntunan-Mu Tuhan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta para menteri, bahkan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, semua di dalam rancangan Tuhan, semua dalam kesatuan untuk membangun negeri ini menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia lebih maju Tuhan, Indonesia yang bertumbuh di dalam perekonomian, baik dari segi sektor industri, sektor pertanian, sektor perikanan, sektor ekspor impor, Tuhan semuanya mengalami kemajuan. Dan kami percaya karena Engkau ada di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat TNI Polri di bawah pengawasan TNI Polri. Indonesia aman, Indonesia damai Tuhan. Seluruh kekacauan yang ada di Indonesia dapat ditangani dengan baik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang terorisme, kekacauan yang ada, kami patahkan, kami halau dari negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Papua aman, Papua damai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat tenaga medis Tuhan di bawah Kementerian Kesehatan, semua dapat melakukan pekerjaan dengan baik Bapa. Bahkan seluruh pandemi dapat tertangani dengan baik. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa setiap orang yang sudah mengalami penurunan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan juga vaksin akan dapat terdistribusi dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami percaya, kami deklarasikan Indonesia menjadi negara yang hebat, Indonesia maju, Indonesia kuat di bawah pemerintahan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada dalam layar monitor Bapak Ibu Saudara, atau transfer ke rekening yang ada. Sebelum kita berikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan kita. Kita lakukan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik.
keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian diharau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat tetap dalam hadirat Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagi aku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh punya Allah yang hebat seperti Engkau Bapa. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Mu, karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu ya Bapa, itu bagian kami. Itu yang kami rindukan Bapa. Biar kami boleh semakin terus bertumbuh, semakin kuat dan teguh, berakar tertanam di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom WTC Family dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Bersyukur kita bisa bertemu kembali di ibadah online kali ini. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan isi hati Tuhan buat kita semua. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang baru buat kita saat ini dan akan memberkati kita tentunya. Dan seperti Bapak Ibu Jemaat terkasih mengikuti ibadah online minggu lalu bahwa gembala kita Bapak Pendeta Bram Swendun menyampaikan pesan khotbah yang bertemakan My True Self atau sejatinya diri kita atau diri saya, seperti itu ya. My True Self, sejatinya diriku. Ya, menyatakan siapa sih sebenarnya kita sesungguhnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan pesan yang kuat yang Gembala sampaikan buat kita bahwa salah satu identitas yang melekat di diri kita adalah bahwa kita adalah hamba Tuhan. Amin. Kita adalah hamba Tuhan merupakan identitas rohani yang melekat dalam diri kita masing-masing. Haleluya. Dan ada beberapa ciri hamba Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bram minggu lalu bahwa ciri hamba Tuhan adalah yang pertama, dia mempunyai persekutuan yang intim, yang dalam dengan Tuhan. Ya, dia selalu melakukan PDF. Mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, hidupnya selalu model. Menjadi model maksudnya ya. Hidupnya selalu menjadi model, ya, menjadi panutan. Setiap perkataan, perbuatannya, tindakannya, cara dia berpikir, itu menjadi role model yang baik. Ya, orang akan melihat sesuatu yang luar biasa dari dia. Ya, karena dia melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Yang ketiga, ciri-ciri hamba Tuhan adalah selalu menyatakan kebenaran. Dalam setiap perilakunya dia selalu menyatakan kebenaran. Yang terakhir adalah dia selalu menjadi pembebas, ya, di tengah-tengah keberadaan komunitasnya.
dia selalu menjadi pembebas. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, saat ini yang saya ingin sampaikan adalah salah satu ciri lainnya, ya, siapa jati diri kita sesungguhnya. Ya, kalau tadi salah satu jati diri kita adalah hamba Tuhan. Ya, my true self adalah hamba Tuhan yang pertama, dan saat ini adalah yang saya mau bagikan adalah identitas lainnya dari kita, yaitu selain hamba Tuhan, kita adalah maha karya Allah atau masterpiece-nya Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya apakah kita sebenarnya udah benar-benar mengetahui nggak sih bahwa kita ini sebenarnya adalah maha karyanya Tuhan, masterpiece of God, masterpiece-nya Allah, yang dimana kita dibuat sedemikian rupa, ya, oleh Tuhan sendiri ketika Dia menciptakan dan membentuk kita di dalam rahim ibu kita. Firman Tuhan katakan di Mazmur 139 ayat 13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi bahwa Engkau, artinya Tuhan ya, Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Berarti Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menciptakan setiap bagian dari tubuh kita, dari badan kita. Tangan, mata, telinga, hidung, rambut, semuanya itu Tuhan yang buat. Dan Tuhan bentuk dalam rahim ibu kita. Luar biasa. Berarti Dia buat sendiri. Ya. Dan Dia ciptakan kita, ya, unik. Setiap orang, pribadi lepas pribadi, Dia ciptakan unik. Tidak ada yang sama. Ya. Kurang lebih 5 miliar orang di muka bumi ini tidak ada yang sama satu dengan lainnya, Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa. Pekerjaan yang luar biasa, mahakarya, suatu hasil karya yang luar biasa karena setiap ciptaannya pasti berbeda. Bahkan ketika kita dilahirkan kembar pun, buat orang yang dilahirkan secara kembar pada saat lahirnya, tetap ada perbedaannya. Contoh yang paling simpel adalah apa? Sidik jarinya. Sidik jarinya pasti akan berbeda satu dengan lain, walaupun dia kembar. Atau ada secara kasat mata, kalau kita perhatikan dengan jelas, bahwa akan ada perbedaan antara orang yang lahir secara kembar atau twins. Itu luar biasa. Maka disebut kita adalah mahakarya. Mahakarya karena apa? Karena Allah yang menciptakan kita sendiri. Karena Allah yang membentuk diri kita sendiri di dalam rahim ibu kita. Luar biasa. Dan satu yang pasti ketika kita lahir di muka bumi ini bukan suatu yang kebetulan. Tetapi ada rencana besar yang Tuhan mau nyatakan dan Tuhan mau lakukan melalui kita. Amin. Sesuatu yang on purpose. Sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tujuan Allah untuk kita bisa hadir. Lahir dan hadir di muka bumi ini. Ada tujuan besar yang Tuhan mau lakukan melalui diri kita masing-masing. Haleluya. Itu sebabnya saya sebutkan bahwa kita, jati diri kita yang lainnya selain kita adalah hamba Tuhan, kita adalah maha karya Tuhan. Bayangkan 5 miliar penduduk dunia ini ya Bapak Ibu sekalian, dari berbagai macam bangsa, suku bangsa, bahasa luar biasa. Dan bentuknya berbeda-beda, ada yang warna kulitnya hitam, ada yang putih, ada kecoklatan, matanya ada yang warna hitam, ada yang kecoklatan, dan rambutnya juga ada yang lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang, berbagai macam-macam. Ada yang pendek, ada yang sedang, paras tubuhnya ada juga yang tinggi, ada yang juga besar, luar biasa. Berbeda-beda. Tuhan bentuk secara unik. Dan itulah disebut, kenapa kita disebut dengan maha karyanya Allah kita. Atau masterpiece of God. Nah, setiap kita diciptakan unik. Itu pasti Bapak Ibu sekalian. Itu kita harus menyadari dengan benar bahwa kita ini unik. Katakan, saya unik. Ya, kita unik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Cara kita mengenal dan memandang diri kita sendiri adalah sangat penting karena akan sangat menentukan sikap, perilaku, kebiasaan kita dan juga hidup kita sehari-hari. Cara kita mengenal dan memandang diri kita sendiri, siapa diri kita, what is my true self is, ya, itu akan menentukan sikap, perilaku, kebiasaan kita dan juga kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan cara kita mengatakan atau mendeklarasikan siapa diri kita itu akan menentukan kehidupan yang kita jalani. Oh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi mesti hati-hati cara kita mengenal dan kita juga mendeklarasikan siapa diri kita, itu akan menentukan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang atau menjalani kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Contoh, ketika kita berkata, ya,
dan mendeklarasikan, kita mengenal diri kita dan kita mendeklarasikan bahwa saya diberkati, maka hidup kita akan diberkati Bapak Ibu sekalian. Maka berkat Tuhan akan datang menghampiri kita. Amin. Kalau kita mengatakan bahwa saya kuat, maka kekuatan akan datang dalam tubuh kita. Kekuatan, kemampuan akan menghampiri kita untuk melakukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita katakan sehat, maka kita akan sehat. Kesehatan selalu ada dalam kehidupan kita. Bagian kehidupan kita selalu sehat. Karena kita mengatakan bahwa kita sehat. Amin. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa kita tidak diberkati, maka kita akan terus mengalami apa yang disebut dengan kemalangan. Ataupun ketidakpastian dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mengatakan saya lemah, kita menilai diri kita lemah dan mendeklarasikannya bahwa saya lemah, maka kelemahan akan selalu menghampiri kehidupan kita. Kita nggak mampu melakukan apapun. Nah, kalau kita mengatakan ketika kita sakit bahwa kita tidak akan sembuh, maka penyakit itu tersebut akan terus mengendap dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita katakan kita sembuh, maka kesembuhan akan menghampiri kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah itu penting Bapak Ibu sekalian. Cara kita memandang diri kita. Cara kita mendeklarasikan diri kita. Siapa diri kita? My true self is, itu menentukan apakah kita akan menerima berkat atau kutuk. Apakah kita akan menerima kegagalan atau kesuksesan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, ketika kita memandang siapa diri kita, itu akan membawa kita kepada dua hal yang tadi saya sebutkan di atas. Berkat atau kutuk. Sukses atau kegagalan. Mari Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita perhatikan. Kisah yang dialami oleh Abraham dan Sarah ketika mereka diberikan janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa. Bahwa Sarah akan mengandung anak dan keturunan akan banyak seperti bintang di langit. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pada usia memasuki yang ke-90 tahun, Sarah tidak juga kunjung mengandung. Di saat itulah dia mulai goyang. Dia mulai goyang imannya. Karena apa? Usia 90 tahun kok belum ada tanda-tandanya dia hamil. Belum ada tanda-tandanya dia mengandung. Atas janji yang Tuhan berikan buat dia bahwa dia akan diberikan anak. Pada saat itu juga dia mulai down Bapak Ibu sekalian. Dia mulai merasa dan dia mulai mengatakan hal-hal yang menggambarkan dirinya bahwa saya nggak mungkin menjadi ibu dari segala bangsa-bangsa. Nggak mungkin saya akan mengandung seorang anak dari lahir saya. Usia saya sudah 90 tahun, belum ada tanda-tandanya saya akan mengandung dan hamil dan melahirkan anak yang Tuhan janjikan buat dia. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Ketika dia berpikir salah, menilai salah tentang jati dirinya, siapa dia, maka keputusan yang diambil pun akan salah. Akhirnya Sarah, kalau Bapak Ibu perhatikan di cerita tersebut, dia memberikan Hagar kepada Abraham agar Abraham dapat mendapatkan keturunan, karena dia sudah berpikir bahwa 90 tahun impossible buat dia untuk mendapatkan keturunan. Nah itu yang membuat Sarah menilai dirinya salah dan akhirnya melakukan tindakan yang salah. Puji Tuhan, Allah menyelesaikan masalah mereka, Abraham dan Sarah. Allah tetap akan berusaha menepatkan janjinya buat kedua orang tersebut. Bahwa Abraham akan menjadi bapa dari segala bangsa-bangsa dan Sarah akan menjadi ibu dari segala bangsa-bangsa. Di kisah tersebut diceritakan bahwa Sarah sebelumnya namanya adalah Sarai. Jadi Allah mengambil inisiatif mengganti namanya dari Sarai menjadi Sarah. Sarah itu artinya adalah ibu bangsa-bangsa. Jadi kalau setiap orang memanggil dia atau menyapa dia, misalkan para pekerjanya gitu yang bekerja untuk Abraham dan juga Sarah, ketika mereka menyapanya di pagi hari, selamat pagi Ibu Sarah, maka demikian yang keluar adalah artinya selamat pagi Ibu bangsa-bangsa. Itu seperti deklarasi, menyatakan suatu statement bahwa dia, Sarah adalah ibu dari bangsa-bangsa. Itu membuat dia imannya tumbuh kembali. Dia mendapatkan kekuatan baru. Dia mendapatkan pengharapan baru bahwa dia adalah masterpiece-nya Tuhan.
mahakaryanya Tuhan yang Tuhan ciptakan di muka bumi, ada purpose yang luar biasa yang Tuhan mau lakukan melalui dia akan menjadi ibu dari segala bangsa. Ya, itu yang membuat dia kuat, itu yang membuat dia semakin menyadari dan dia semakin memperoleh gambaran yang jelas siapa jati dirinya Sarah sesungguhnya, bahwa dia adalah masterpiece-nya Tuhan, bahwa dia adalah mahakaryanya Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan lakukan melalui hidupnya, yaitu menjadi ibu dari segala bangsa-bangsa. Ketika Sarah sadar dan mulai mengenal dengan baik siapa dirinya, bahwa dia adalah mahakarya dan masterpiece-nya Allah, maka imannya mulai bangkit kembali dan selalu memperkatakan hal-hal yang baik dalam hidupnya, bahwa saya akan menerima janji Tuhan, saya akan menjadi ibu dari segala bangsa-bangsa, saya akan melahirkan anak yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Dan akhirnya ketika Sarah mempunyai persepsi yang benar, mempunyai penilaian yang benar terhadap dirinya, dia mendeklarasikan hal-hal yang baik dan positif dan menyatakan bahwa dia adalah masterpiece-nya Allah, mahakarya Allah luar biasa dan ada tujuan besar dalam hidupnya. Saat itu juga Tuhan menjawab dan Tuhan menyatakan janjinya, dia dapat melahirkan anak walaupun di usia 90 tahun, walaupun di usia yang tidak mungkin lagi untuk dia bisa hamil dan melahirkan anak. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi perhatikan, ingat bahwa kita harus mengenal dengan baik siapa diri kita dan selalu perkatakan kata-kata yang baik dan positif tentang siapa diri kita. Amin. Firman Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya suka sekali dengan kata-kata yang digunakan. Tuhan katakan di Amsal 18 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Wow, sangat clear sekali Bapak Ibu sekalian. Pengertiannya luar biasa. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Jadi apa yang kita perkatakan, sekali lagi seperti apa yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa akan menentukan kita akan menerima berkat atau kutuk. Kita akan menerima kesuksesan atau kegagalan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang terkasih, mari kita harus mengenal dengan benar siapa diri kita. Dan kita harus mendeklarasikan dengan benar juga siapa diri kita. Siapa diri kita. Bahwa kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah mahakarya Tuhan. Bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan yang diciptakan secara unik. Ya, ada purpose yang luar biasa, ada tujuan luar biasa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian, maka kita akan menerima hal-hal yang baik selalu. Ketika kita mengatakan saya kuat, kita akan kuat selalu. Ketika kita mengatakan kita mampu, maka kita akan mampu. Amin. Tapi sebaliknya kalau kita bilang, nggak mungkin, nggak bisa, maka kita nggak akan bisa melakukan apapun Bapak Ibu sekalian. Ya, nah itu yang paling penting. Bahwa apa yang kita katakan, itu menentukan apa yang kita akan alami ke depan. Salah satu lagu yang luar biasa diciptakan oleh pencipta lagu rohani terkenal di Amerika Serikat, hambanya Don Moon, lagunya Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us, give thanks. Perkataan luar biasa, suatu deklarasi yang luar biasa terhadap diri kita sendiri. Biar orang yang lemah mengatakan kita kuat, amin. Biar orang yang miskin mengatakan kita kaya. Harus ada kata-kata positif ketika kita memandang diri kita, siapa jati diri kita, bahwa kita adalah mahakarya Tuhan, bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Maka dengan sendirinya hal-hal yang baik akan selalu datang pada kita ketika kita mengatakan bahwa saya kuat, saya diberkati, saya mampu. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita juga tidak usah menghiraukan apa perkataan dan juga penilaian orang lain terhadap diri kita masing-masing. Banyak orang menilai hal-hal yang buruk terhadap kita. Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu diperhatikan, jangan terlalu diusik Bapak Ibu sekalian. Itu akan membuat kita semakin terintimidasi. Dan perlu dicatat bahwa tidak semua apa yang mereka katakan, apa yang mereka nilai tentang diri kita sendiri, itu benar.
Apa yang mereka katakan, apa yang mereka nilai belum tentu benar Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebaliknya harusnya kita selalu memandang dari sudut pandang Allah. Cara Allah menilai kita. Bahwa kita adalah biji matanya. Bahwa kita adalah masterpiece-nya. Bahwa kita adalah anak kesayangannya. Anak yang spesial, ciptaan spesial yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya pandangan seperti itu, maka kita tidak akan terintimidasi dengan apa yang dibicarakan, apa yang dinilai orang, apa yang dipandang orang terhadap diri kita. Amin Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat ke atas selalu kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang indah. Karena kita adalah mahakaryanya, kita adalah masterpiece-nya. Ingat kisah waktu Musa dan bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan. Dia panggil 12 orang terpilih dari ke-12 suku bangsa Israel untuk melakukan tugas penting, yaitu mengintai tanah Kanaan. Mereka harus mengamati tanah Kanaan dari struktur bangunan, dari sumber daya alamnya, dari juga penduduk-penduduk yang menduduki kota tersebut. Ya, akhirnya dari ke-12 orang itu datanglah 10 orang. Ketika mereka selesai melakukan pengintaian, 10 orang melaporkan kepada Musa dengan laporannya dan juga respon yang negatif. Mereka mengatakan bahwa di sana memang ada susu dan madu, berlimpah susu dan madu. Ya, tanahnya subur, tapi benteng-bentengnya juga kuat dan kokoh. Dan yang lebih penting lagi bahwa yang perlu ditekankan bahwa penduduk-penduduknya sangat besar-besar paras tubuhnya. Nggak mungkin mereka memberikan respon negatif. Nggak mungkin menyatakan bahwa mereka tidak mungkin bangsa Israel dapat merebut, menduduki tanah Kanaan. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, ada 2 orang yang luar biasa, yaitu Kaleb, Yosua dan Kaleb. Mereka datang dengan melaporkan hal yang sama. Ya benar bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, penuh susu dan madu. Kemudian juga benteng, kota-kota benteng temboknya kuat-kuat dan juga paras tubuh orang-orang tersebut, tetapi responnya berbeda. Mereka memberikan respon bahwa walaupun bangsa itu adalah bangsa yang besar secara paras tubuhnya dan benteng kota-kota itu kuat, tetapi mereka yakin, Yosua dan Kaleb yakin bahwa mereka, Yosua dan Kaleb memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang akan memampukan mereka untuk berperang dan menduduki kota tersebut. Bapak Ibu perhatikan, apa yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb adalah mereka dengan benar menilai dan mengenal dengan benar siapa jati diri mereka. Bahwa mereka adalah masterpiece. Bahwa mereka adalah mahakarya Allah. Mereka diutus ke dunia untuk membuat sesuatu sejarah. History maker, membuat perbedaan Bapak Ibu sekalian. Mereka merespon dengan benar bahwa ketika Allah menunjuk mereka. Dan ketika Allah memberikan janji untuk mendapatkan tanah Kanaan buat bangsa Israel, maka mereka yakin bahwa Allah yang besar. Walaupun mereka harus mendapatkan tantangan dengan penduduk yang begitu besar-besar dan juga tembok yang begitu tebal, ya, tetapi mereka yakin dengan kuat kuasa Tuhan mereka dapat meraih dan merebut tanah Kanaan. Nah, jemaat terkasih perhatikan, dari ke-12 orang pengintai tersebut, ya, seperti saya sebutkan tadi di atas atau saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa 10 orang membawa laporan dengan respon negatif. Dan ketika mereka melaporkannya kepada Musa, mereka menyampaikannya kepada 2 juta penduduk bangsa Israel pada saat itu. Dan ketika disampaikan hal-hal negatif atau respon negatif, sudut pandang yang negatif terhadap tanah Kanaan dan juga penduduk yang menduduki kota Kanaan tersebut, maka bangsa Israel mulai terintimidasi. Dan itu cepat sekali menyebar ke 2 juta penduduk. 2 juta penduduk tidak sedikit ya Bapak Ibu sekalian, banyak. Tapi seketika itu juga langsung menyebar ke 2 juta penduduk bangsa Israel saat itu. Mereka mendengar, dan ketika mereka mendengar, mereka mulai terintimidasi dengan apa yang disampaikan. Bahwa mereka tidak bakal mampu meraih kota Kanaan tersebut. Karena apa? Bentengnya kuat, orang-orangnya kuat besar seperti raksasa. Mereka tidak bisa mampu mengalahkan. Itu yang mereka terima dan itu yang mereka yakini Bapak Ibu sekalian. Karena udah terintimidasi, akhirnya mereka nggak percaya diri bahwa sebenarnya mereka punya Allah yang besar yang mampu membawa mereka untuk merebut kota Kanaan. Apapun yang mereka harus hadapi, yaitu tembok yang besar dan kuat dan juga paras tubuh orang-orang penduduk Kanaan yang sangat besar-besar Bapak Ibu sekalian. Pembelajarannya adalah
hal-hal yang negatif itu gampang sekali viral Bapak Ibu sekalian. Gampang sekali viral dan tersebar luas dalam waktu yang tidak lama. Dan yang kedua, hal-hal yang negatif ya gampang atau mudah mempengaruhi orang untuk tidak percaya diri, demotivasi, terintimidasi. Sehingga mereka tidak punya keyakinan untuk mau melangkah. Nah itu Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan Joshua dan Kaleb, haleluya. Joshua dan Kaleb mengenal dengan benar siapa jati diri mereka. Bahwa mereka adalah masterpiece-nya Allah. Bahwa mereka adalah mahakaryanya Allah. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup mereka. Sehingga mereka yakin bahwa mereka dapat meraih kota Kanaan dengan kekuatan yang Tuhan berikan buat mereka. Amin Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Jadi Joshua dan Kaleb sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dia tahu siapa jati diri mereka. Mereka dengan mengenal dengan benar siapa jati diri mereka, bahwa mereka adalah mahakarya Allah yang luar biasa, masterpiece-nya Allah yang luar biasa. Ya, Tuhan mempunyai rencana besar dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu ceritanya luar biasa. Bangsa Israel berhasil menduduki tanah Kanaan seperti apa yang telah Tuhan janjikan buat bangsa Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, ingatlah bahwa apa yang kita katakan itulah yang akan terjadi. Apa yang kita deklarasikan, cara memandang diri kita kemudian kita deklarasikan, itulah yang akan terjadi. Firman Tuhan katakan di Bilangan 14 ayat yang ke-28. Saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Firman Tuhan katakan, aku bersumpah demi aku yang hidup bahwa kamu akan kuperlakukan seperti yang kamu katakan di hadapanku. Aku Tuhan sudah berbicara. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa firman Tuhan katakan dan mengingatkan kita semua saat ini. Bahwa apa yang kita katakan itulah yang akan Tuhan perlakukan atas hidup kita. So hati-hati. Kita mesti hati-hati dengan apa yang kita katakan. Cara kita mendeklarasikan siapa diri kita, ya, itu akan menentukan apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Kalau kita mengatakan saya diberkati, maka berkat Tuhan akan menghampiri kita. Saya akan berhasil, maka keberhasilan akan menghampiri hidup kita. Karena itu yang Tuhan buat kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, so mari milikilah cara pandang atau penilaian yang benar tentang siapa jati diri kita sesungguhnya. Bahwa kita adalah mahakarya Allah. Bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah. Saya adalah mahakarya Allah. Mari kita sama-sama katakan, saya adalah mahakarya Allah. Haleluya. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan dan Tuhan berikan kepada kita, segala sesuatunya adalah baik adanya. Baik adanya buat kita semuanya. Dan itu menyatakan bahwa kita benar-benar adalah masterpiece-nya Allah. Atau mahakaryanya Allah. Jadi dua hal yang telah kita pelajari dari khotbah minggu lalu. Gembala kita menyatakan bahwa jati diri kita adalah sesungguhnya kita adalah yang pertama, salah satunya adalah kita adalah hamba Tuhan. Dan jati diri kita yang lainnya adalah bahwa kita adalah mahakarya Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan, saya adalah mahakarya Tuhan. Atau I am the masterpiece of God. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat terkasih. Ini saatnya kita perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggurmu. Oh haleluya, thank you Jesus. Kurabashikaraba, kasukuropo syakaraba. Irabah, mari angkat roti dan anggurmu. Karabasyakarabaya syadar. Ikuti doa saya. Bapa Sorgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Thank you Jesus. Disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus.
mengingat kematian Kristus bagiku. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Haleluya. Kurabaya syadara. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya. Kurabada pasyada karaba. Mari jemaat Tuhan. Setiap kita bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Tubuhmu yang sudah Engkau pecahkan bagiku. Terima kasih. Aku bersyukur. Terima kasih buat darah Yesus yang telah dicurahkan bagiku. Katakan terima kasih buat darah Yesus. Haleluya. Koradabaya syadalabashika. Karya terbesar telah Engkau lakukan bagiku, Yesus. Engkau berikan nyawamu bagiku. Terima kasih Yesus. Kurapadabaya syadaralaba. Kurabaya syadaralaba ya syada. Penebusanmu sempurna telah selesai bagiku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurabasyakarada-papa. Kurababasyakaralaba. Thank you Jesus. Imani puasa dalam persekutuan dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus. Thank you Jesus. Bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Katakan amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara sembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Bahwasannya Tuh selamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Aku sudah mendengar firman-Mu. Dan aku siap menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, aku berdoa buat jemaat Tuhan. Kurama, Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau peduli dengan mereka. Haleluya, aku berdoa yang lemah jadi kuat. Yang sakit saat ini mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yes Lord, yang putus asa dapatkan pengharapan yang baru. Mata kasanda. Ini yang selalu Tuhan katakan, jangan khawatir, jangan takut, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia Tuhan yang dapat diandalkan. Aku berdoa, perlakukan jemaatmu dengan ajaib. Irabasyanda. Alami terobosan, alami kelepasan, alami mujizat, alami dalam nama Yesus. Orakasyanda karalaba. Urabasyakaralaba. Urakasyandaralaba. Terima kasih apa ya Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan saudara menjaga kesehatanmu dengan tetap mengikuti secara disiplin prokes COVID-19. Yang kedua, pastikan setiap saudara aktif di dalam kerselmu. Saya dimuridkan, saya memuridkan. Inilah budaya gereja kita sebagai kampus, komunitas murid, pemimpin unggul sejati. Dan juga yang ketiga, pastikan saudara join, gabung, hadir dalam persekutuan doa fajar kita. Di hari Sabtu juga disertai dengan perjamuan kudus di jam 5 pagi. Oke. Mari angkat hatimu dengan penuh iman. Kedua tanganmu sebagai sebuah tindakan iman. Bahwa engkau percaya engkau sudah diberkati. Dan engkau mengkonfirmasi setiap berkat Tuhan atas hidupmu.
Urabatakashadakarabashokurubushika. Thank you Jesus. Kiradabadabasyadara. Terimalah semua berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Keselamatan dari Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Terus alami kepenuhan Roh Kudus. Persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh-Nya yang selalu menyertai engkau. Sampai kepada Maranatha, Yesus datang menjemput kita, gerejanya. Bahkan bersama-sama dengan Dia. Untuk selama-lamanya. Semua berkat terbaik ini selalu menyertai hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan, amin.